Legenda asal-usul Batu Suli. Pada zaman dahulu, diceritakan kehidupan menjadi dua, yaitu kehidupan di bumi dan di langit. Kehidupan di bumi dihuni oleh manusia, dan di langit dihuni oleh sepasang raksasa yang bernama Gerhasi dan Gerhasa. Kedua raksasa tersebut suka turun ke bumi untuk memakan manusia. Pada keesokan harinya, ketika teriknya matahari, ketika hujan mulai turun, Gerhasi menemui Gerhasa dan berkata, "Istriku, hari ini saya akan turun ke bumi untuk mencari makanan buat kita." Gerhasi kemudian turun ke bumi melalui bukit atau gunung batu yang biasa disebut Puruk Sandukui. Puruk Sandukui adalah bukit batu yang tingginya menjulang ke langit. Warga sangat takut dan resah ketika sang raksasa turun dengan tujuan menangkap dan membawa mereka ke langit, sehingga warga tidak berani untuk keluar rumah. Hei manusia, di mana kalian? Kemanapun kalian bersembunyi, aku tangkap dan kumakan kalian. Hahaha. Selama itu, belum ada manusia yang mampu dan berani melawan kekuatan Gerhasi dan Gerhasa. Sang raksasa itu turun ke bumi ketika hujan dilandai panas terik matahari. Setelah mendapatkan manusia, Gerhasa kembali ke Puruk Sandukui untuk pulang ke langit. Mendengar kekuatan dan keganasan sang raksasa, sampailah ke telinga Darung Bawan. Darung Bawan adalah seorang pemuda yang gagah dan berani yang mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Kudengar warga sering diganggu oleh Gerhasi. Baiklah, besok saya akan pergi mendatangi perkampungan warga. Darung Bawan kemudian pergi menemui warga yang tinggal dekat dengan Puruk Sandukui. Warga terkejut melihat Darung Bawan datang dan warga mulai mendekati Darung Bawan. Tolong kami, Darung Bawan. Setiap hujan turun saat panas, Gerhasi turun dari langit melalui Puruk Sandukui itu. Mereka mencoba memakan saudara kami, dan kami sangat ketakutan dan tidak bisa melawan mereka karena kami tidak punya kekuatan. Tolonglah kami, Darung Bawan. Mendengar cerita warga, Darung Bawan dan penduduk desa menyusun strategi untuk memotong jalannya Gerhasa dan Gerhasi untuk turun ke bumi. Bersama dengan penduduk desa yang terdiri dari pemuda yang gagah dan kuat, mencoba untuk memotong Puruk Sandukui dengan menggunakan baliung. Baliung adalah senjata sejenis kapak. Penduduk mulai memotong Puruk Sandukui pada bagian tengahnya. Namun, Puruk Sandukui tak juga tumbang. Melihat hal itu, Darung Bawan dengan kekuatan dan kesaktiannya menendang Puruk Sandukui. Puruk Sandukui akhirnya patah dan terlempar jauh. Bongkahan batu akhirnya jatuh menutupi aliran sungai Kahayan, sehingga siapapun tidak bisa melewati sungai Kahayan. Dengan tumbangnya Puruk Sandukui,
membuat Gerhasa dan Gerhasi tidak bisa turun lagi ke bumi. Di saat itu, bangsa ikan sangat terganggu oleh bongkahan batu besar yang menutupi aliran sungai Kahayan. Hilir mudik bangsa ikan tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Lama-kelamaan, bangsa ikan tidak tahan dengan keberadaan bongkahan batu Puruk Sandukui. Mereka seperti terpenjara karena aliran sungai tertutupi batu besar Puruk Sandukui. Bangsa ikan berkumpul dan mencoba untuk mendorong batu besar itu, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa mendorong batu itu. Akibatnya, mendorong batu tersebut bungkuklah punggung ikan belidak atau ikan pipi. Tertutupnya aliran sungai oleh bongkahan Puruk Sandukui akhirnya sampai juga ke telinga Darung Bawan. Darung Bawan dengan kekuatannya mencoba untuk mengangkat batu tersebut, tetapi batu itu tetap terjatuh juga. Melihat upaya Darung Bawan, Sangumang pun ikut turut membantu Darung Bawan. Sangumang mencoba mengganjal batu itu dengan batang-batang tebu. Namun, batang tebu tidak cukup kuat untuk menahan batu puruk tersebut. Melihat tumbuhan suli banyak tumbuh di sekitar Puruk Sandukui, Sangumang akhirnya mencoba mengganjal batu itu dengan batang suli. Alhasil, batu itu dapat berdiri tegak di tepi sungai Kahayan dan aliran sungai dapat mengalir seperti biasanya. Sampai sekarang, batu itu dinamakan batu suli karena diganjal dengan menggunakan batang suli dan sekitar batu tersebut ditumbuhi tumbuhan suli. Itulah kisah asal-usul batu suli.